dari kulit ikan ini Bapak Ibu, maka kita akan lebih gemar makan ikan. Dan untuk selanjutnya kita menuju ke proses pengolahannya. Jadi di sini kita buat sedemikian rupa sehingga alat dan bahan yang kita butuhkan cukup sederhana dan dapat kita peroleh dari dapur kita sendiri dengan tujuan supaya proses pengolahan ini dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahan-bahannya antara lain mungkin kami sebutkan ada kulit ikan tuna, ada garam, bawang putih, ketumbar, asam jawa, air, kapur sirih, dan pengemas. Sedangkan alatnya ada pisau, baskom, niru, sendok, wajan, kompor, sealer, dan blender. Mungkin di sini kami tidak hanya menjelaskan mengenai proses pembuatannya, Bapak Ibu, kita juga akan memaparkan dari sisi kualitasnya, bagaimana cara berproduksi yang benar sesuai dengan standar. Karena mungkin tidak menutup kemungkinan dan mudah-mudahan mungkin di antara Bapak Ibu ada yang atau kami sendiri ada yang bisa memproduksi produk tersebut dan akhirnya bisa menembus pasar ekspor, maka kita juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Jadi ada beberapa persyaratan untuk peralatan yang kontak dengan produk, yaitu ada 4 persyaratan. Iya, apa nih? Yang pertama tidak berkarat, yang kedua tidak menyerap air, selanjutnya tidak beracun, dan mudah dibersihkan. Ini salah satu contohnya misalnya kita punya pisau di rumah. Jika pisau tersebut terbuat dari besi, maka sebenarnya hal itu tidak diperkenankan Bapak Ibu, karena besi bersifat korosif, jadi tidak memenuhi syarat yang pertama. Jadi sebaiknya kita sebagai pengganti besi tersebut kita menggunakan alat yang terbuat dari stainless steel. Jadi pisau yang terbuat dari stainless steel dan tidak menyerap air. Nah, di sini penting karena apa? Karena jika alat tersebut bersifat menyerap air, itu akan menjadi tempat bersarangnya bakteri, sehingga walaupun kita sudah bersihkan dan kita simpan kembali, kemudian kita pakai kembali, bakteri tersebut akan keluar dan mengkontaminasi produk selanjutnya yang akan kita olah. Selanjutnya alur proses pengolahannya seperti apa? Ada 10 alur proses pengolahannya. Kita akan sampaikan satu persatu. Yang pertama, tahap penerimaan bahan baku. Tahap ini merupakan tahap pertama dan merupakan tahap yang penting dalam menjaga kualitas ikan. Dikarenakan jika kita terima ikan bahan baku yang kualitasnya rendah, maka walaupun kita olah dengan cara bagaimanapun, hasilnya produk akhirnya tidak akan meningkat kualitasnya. Tetapi kalau kita melakukan pemilihan bahan baku yang baik dan kita tangani dan kita olah dengan baik, maka kemungkinan besar produk akhirnya juga berkualitas baik. Nah, seperti apa bahan baku ikan segar yang baik tersebut? Ada 3 jenis uji, Bapak Ibu. Ada 3 jenis uji. Yang pertama uji organoleptik. Organoleptik ini merupakan uji yang paling sederhana dan murah, hanya menggunakan indera manusia, yaitu indera penglihatan, indera penciuman, dan indera peraba. Mungkin dari Bapak Ibu, terutama yang berada di bidang perikanan, sudah banyak mengetahui ini juga, tetapi tetap akan kami sampaikan supaya materi ini lengkap, Bapak Ibu. Yang pertama kita amati mata dari ikan tersebut. Jadi warna ikan yang masih segar, warna matanya masih warna asli ikan, yaitu hitam dan putih. Sedangkan jika mengalami penurunan kualitas, kesegarannya menurun, maka warna putihnya tersebut oleh warna lain, bisa menjadi kecoklatan, bisa menjadi kekuningan atau kemerahan. Setelah itu bentuk dari matanya masih cembung. Jika ikan sudah mengalami penurunan mutu, semakin rata dan semakin cekung. Selanjutnya lendir pada ikan, jadi semakin menurun kesegaran ikan, maka lendir yang keluar akan semakin banyak. Selanjutnya sisik juga
ikan yang masih segar, tidak mudah terlepas. Dan selanjutnya insang dari ikan, warna ikan segar masih berwarna merah cemerlang, kemudian ketika mengalami kemunduran mutu, warna insangnya akan semakin pudar dan akhirnya berwarna putih. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ada 2 uji. Mungkin kalau uji ini kalau kita berproduksi dengan pasar di lokal atau dikonsumsi sendiri mungkin tidak perlu Bapak Ibu, tapi tidak menutup kemungkinan, mudah-mudahan mungkin ada yang nantinya kita berproduksi dan berorientasi ekspor, maka perlu kita memperhatikan persyaratan uji yang lain, yaitu yang kedua uji mikroba. Uji mikroba ini yang pertama ALT, yaitu angka lempeng total. Ambang batas dari ALT ini 500.000 per gram. Jadi 500.000 koloni bakteri per gram. Jika melewati batas tersebut tidak diperkenankan untuk diolah. Selanjutnya bakteri E. coli maksimal 2. Selanjutnya ada bakteri Salmonella dan Vibrio cholera. Untuk persyaratan batas ambangnya yaitu negatif, jadi tidak diperkenankan ada satupun bakteri tersebut yang ada di dalam daging ikan. Selanjutnya ada uji cemaran kimia. Ini sebagian besar meliputi logam berat, yaitu raksa, timbal, dan kadmium, dan ada batas-batasnya tersendiri. Batasnya yaitu raksa maksimal 0,5, timbal maksimal 0,4, dan kadmium 0,1. Mungkin kalau kita memiliki produk yang dijual ke negara lain, kita juga otomatis menyesuaikan dengan persyaratan yang berada di negara tujuan. Tetapi tidak jauh berbeda dengan persyaratan SNI ini. Selanjutnya histamin. Histamin ini hanya terjadi pada ikan sekombroid, yaitu contohnya ikan tuna, ikan cakalang, ikan tongkol, ikan kembung, dan lain sebagainya. Setelah penerimaan bahan baku, kita lakukan pencucian. Jadi pencucian di sini kita usahakan dengan menggunakan air mengalir dan menggunakan suhu di bawah 4,4, antara 0 sampai 4,4 dengan tujuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang terdapat pada daging ikan. Karena jika suhunya di atas suhu tersebut, maka pertumbuhan bakteri akan semakin cepat. Selanjutnya, tahap pemfiletan bisa kita lakukan mulai dari kepala dan dapat juga kita lakukan mulai dari ekor. Selanjutnya pemisahan kulit dengan daging. Nah, dalam memproses atau menangani ikan, kita harus tetap memperhatikan 3C plus Q. Jadi apa aja prinsip 3C plus Q ini? Yang pertama cool, yaitu dingin seperti yang telah kami sampaikan tadi, yaitu dengan suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, 4,4. Serta itu clean kita usahakan supaya bagaimana caranya kita tetap menjaga kebersihan, baik itu kebersihan peralatan, pakaian, maupun produk itu sendiri. Selanjutnya careful, di sini maksudnya ikan tidak memar, baik memar karena tertekan, terjatuh, atau terpukul. Lalu kita lakukan semua proses itu dengan cepat. Tahap selanjutnya yaitu setelah kulit ikan dipisahkan dari dagingnya, maka kita cuci, dan setelah dicuci dilakukan perendaman dengan menggunakan kapur silih plus garam. Tujuan dari perendaman ini adalah untuk meminimalkan kadar air dari produk akhir nanti, sehingga produk akan terasa lebih renyah.
Mungkin penjelasan dari saya sampai di sini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Bapak Rizka Ekorianto, SPI. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Rahmat. Bapak Ibu sekalian, para peserta pelatihan webinar, tolong pegang pena dan pensil atau buku, dicatat masing-masing bahan-bahan apa saja sih yang nanti para proses pembuatan kerupuk kulit ikan. Supaya lebih santai, lebih rileks, tolong angkat jempolannya semuanya. Ya, sudah siapkan pena dan pensil atau kertas? Mari Ibu, kita semangat. Hello. Semangat. Semangat. Oke. Ya, terima kasih kepada Pak Rahmat Yulriandi, SSTPI MP yang telah memberikan waktu kepada saya. Kami di sini adalah tim APHP atau Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SUPM Negeri Sorong. Di sini yang bertanggung jawab sepenuhnya yaitu Kepala SUPM Negeri Sorong yaitu Ibu Erni. Terima kasih kepada Ibu Erni telah memberikan dukungan kami untuk kegiatan webinar ini. Sama-sama. Siap Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu sudah siapkan pena dan pensil atau kertas? Supaya nggak gemeteran, saya hari ini juga gemeteran sekali nih hari ini. Kita santai dan rileks. Ya. Oke, tadi Pak Rama sudah menjelaskan bagaimana sih proses penerimaan bahan bakunya, kemudian produk apa saja yang digunakan, kemudian bahan baku apa sih yang berkualitas. Di sini kami dari SUPM Negeri Sorong meriset atau melihat bisa di Kota Sorong sini khususnya yaitu penghasil kulit ikan tuna. Daging tuna di sini tuh banyak sekali, melimpah ruah. Karena itu dia hanya mengambil yaitu loin tuna. Kalau Bapak Ibu sekalian kalau di Kota Sorong sini penghasil loin tuna lumayan terbesar. Cuman di sini kulit ikannya tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu. Kami ya belum juga tahu informasi pemanfaatannya itu bagaimana. Kami dari tim APHP termasuk teman-teman kita mensurvei ternyata kulit ikan ini bisa dimanfaatkan untuk sebagai keripik. Ya kita nggak usah perlu panjang lebar. Nanti Ibu jangan galau, kami akan bagikan semua materi dan video kepada ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian peserta didik dan para mahasiswa atau pengusaha UKM. Kami akan membagikan panduan-panduannya dari tim webinar ini. Ya, di sini kita harus mengenal kulit ikan dulu. Kulit ikan ini sangat tergantung dari jenis dan cara pengolahannya dan manfaatnya bagian daging saja apapun perusahaan menghasil kulit ikan. Ya, setiap perusahaan pasti dia mengolah kayak seperti produsen ikan beku, perusahaan kerupuk ikan, bakso, atau perusahaan-perusahaan loin tuna, pasti kulitnya tidak dimanfaatkan. Nah, oleh sebab itu pasti akan dimanfaatkan, tidak dimanfaatkan, dia akan dibuang saja begitu. Makanya dari itu kita manfaatkan secara semaksimal mungkin. Nah, kemudian kulit ikan ini paling banyak yaitu di mana ikan tenggiri, ikan tuna, ikan kakap merah, dan ikan bandeng dan belut. Itu semuanya pasti tidak dimanfaatkan kulitnya, hanya dimanfaatkan dagingnya. Pasti bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian memahami kulit pasti hanya dibuang saja, tidak dimanfaatkan. Nah, sekarang kita maju ke pembuatan keripik ikan. Keripik ikan pasti kita membutuhkan alat yang pertama yaitu pisau, baskom, sendok, wajan, kompor, sealer, blender, ikat. Nah, pisau itu hanya untuk memotong kulit, baskom untuk tempat perendaman bahan baku, niru atau tempat penjemuran biasanya itu untuk menjemur saat di panas-panas matahari pada saat kulit nanti sudah direndam, dijemur untuk tempat penjemuran. Kemudian sendok ini untuk mengaduk-aduk adonan di dalamnya. Kemudian yaitu wajan, yaitu tempat penggorengan, kompor yaitu di mana untuk tempat bara atau untuk panasnya di atas wajannya nanti, sealer yaitu di mana
Pasti Bapak tahu, Ibu-ibu tahu, sealer pasti ada di banyak toko-toko. Kami di sini memanfaatkan di rumah tangga. Karena murah, meriah, dan menghasilkan. Gitu. Kemudian sealer ini yaitu untuk tempat pengemasan, Bu, untuk menempelkan atau untuk melekat pada dalam produk. Kemudian blender, Bapak Ibu tahu semua, untuk mencampurkan bahan dan bumbu. Kemudian sikat, di sini sikat ada sikat khusus yang ada ujungnya ada besi. Karena apa? Kulit pada ikan banyak sisiknya, makanya dikerok supaya bersih dari sisik ikan. Ya, kita turun, admin, naik, yaitu bahan apa saja sih? Bapak Ibu sudah siapkan pena, kertas? Ya, terima kasih, semangat ya. Oke. Pertama yaitu pasti kami di sini menggunakan yaitu kulit ikan tuna. Kalau di daerah Sorong ya kita menggunakan kulit tuna, tetapi kalau daerah lain bisa menggunakan kulit ikan tenggiri. Tergantung daripada daerah Bapak Ibu sekalian yang menghasil perikanan yang ada yang pemanfaatan kulitnya tidak dimanfaatkan sama sekali. Kami fleksibel. Karena apa? Kami mempermudah kepada Bapak Ibu sekalian supaya cuma kulit tuna saja, ini tidak. Semua kulit bisa dimanfaatkan. Yaitu yang penting ada ketebalannya, kemudian kualitas kulitnya yang bagus dan baik. Berikut, ini yang pertama kita menggunakan kulit yaitu 1 kilo dengan garam yaitu 250 gram. Nah, fungsi garam itu yaitu yang pertama pastinya Bapak Ibu sekalian tahu untuk menghambat proses pertumbuhan bakteri, bukan membunuh ya, tapi menghambat fungsi daripada garam. Kemudian bawang putih 10 siung itu dari 1 kilo kulit ikan berarti menggunakan bawang putih yaitu 10 kilo. Tujuan bawang putih yaitu di mana bawang putih ini untuk menghilangkan aroma amis. Kan kulit ikan itu aromanya sangat tajam sekali. Walaupun dikasih apapun tetap aromanya tajam. Karena itu kita untuk menurunkan aroma amis atau anyirnya dari kulit ikan, yaitu kita menggunakan bawang putih. Kemudian kita tambahkan ketumbar 5 sendok makan. Nah, setelah ketumbar 5 sendok makan, tujuannya apa? Ketumbar untuk menambahkan cita rasa dan untuk mengurangi aroma amis dari ikan tersebut, dari kulit. Yaitu 5 sendok makan yang sudah di blender. Jangan yang biji-biji besar-besar, Bu, Bapak, tetapi yang sudah di blender halus. Nah, kemudian masukkanlah 1 gelas air. Airnya jangan terlalu banyak. Nanti terlalu banyak pasti hasilnya tidak bagus. Kemudian berikutnya menggunakan kunyit. Kunyit atau kunir atau kunyit. Fungsinya adalah untuk merubah warna pada kulit ikan, gitu. Fungsi daripada kunyit. Berikutnya, nah ini yang sangat berpengaruh adalah kapur sirih. Di sini kapur sirih di sini adalah untuk kuat atau untuk memperkeras hasil kulit ikan. Biasanya Bapak Ibu sekalian kulit ikan atau kulit ikan biasanya itu ada yang lembek, ada yang ada layu, kemudian dia mudah lembek. Fungsi daripada kapur sirih yaitu di sini adalah untuk mengeraskan kulit ikan. Kenapa bisa? Ya, karena kapur sirih ini panas, kemudian dia tadi dijelaskan Pak Rahmat Juliandi, hasil produk yang terbaik adalah di mana kapur sirih. Kapur sirih ini menggunakan kearifan lokal, Pak, Bapak Ibu sekalian. Kita di sini daerah Papua memang penghasil kapur sirih. Tetapi kalau di daerah lain tidak bisa menggunakan kapur sirih, tidak ada, berarti Bapak Ibu bisa menambahkan garam saja, gitu. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau di daerah Jawa, mohon maaf, biasanya menggunakan batu gamping. Tapi kalau batu gamping biasanya itu direndam dulu selama 1 minggu. Biasanya 1 minggu
direndam dulu sampai mengular kubahan-kubahan air atau gelembung-gelembung air itu bolak-balik airnya ditambahkan, besok dibuang, tambahkan lagi air, tambahkan air. Karena apa? Di kapur sirih ini sangat bagus kalau di daerah pada kami di daerah Sorong sini. Tetapi kalau daerahnya tidak ada, bisa menggunakan garam saja direndam selama 1 malam. Itu. Kemudian langkah berikutnya, tadi mendapatkan kulit yang bagus, kemudian sekarang kita yaitu potong kulit ikan yang telah terpisah dari daging ikan. Nah, ikan tadi difilet, kemudian terpisah mendapatkan kulit. Kemudian ikannya dicuci yang bersih, kemudian disikat menggunakan ujungnya besi, sikat besi. Atau maaf, ujungnya yang sikat kayu yang menempel ada besinya itu disikat. Karena pada ikan pasti mengandung ada sisiknya. Nah, sisik itu dikeluarkan semua sampai bersih, supaya pada saat kering nanti proses penggorengannya tidak terhambat dari sisik kulit ikan tersebut. Kemudian setelah dicuci bersih, disikat yang bersih, kemudian proses perendaman kulit ikan dengan kapur sirih dan garam. Sudah dijelaskan bahwasanya kapur sirih dan garam itu bermanfaat untuk proses pengerasnya kulit ikan, yaitu kapur sirih, selama 1 malam supaya bisa menjadi kaku. Kaku kayak seperti karet ban. Maaf, bukan bannya nanti yang digoreng ya Bapak Ibu sekalian ya, tetapi kulitnya. Maaf. Oke, kita lanjut. Yang keempat, setelah direndam selama 1 malam, kemudian yaitu dimasukkan yaitu bumbu, bawang putih, ketumbar, garam, dicampur jadi satu, kemudian dicelupkan keripik kulit ikan itu ke dalam bumbu, dihaluskan selama 3 jam. Proses perendaman selama 3 jam. Ya, awalnya kami kayak gitu juga, asrak kalau kena AC masuk angin. Mohon maaf, di mute dulu suaranya, mohon maaf. Ya, kita lanjut. Kemudian kita celupkan dulu kulitnya. Saya ulang lagi, kita celupkan kulit ikan ke dalam bumbu. Bumbu yang yaitu bumbu kunyit, yaitu bawang putih, ketumbar, kemudian garam, kita rendam selama 3 jam. Tujuannya apa? Supaya semua bumbu meresap di dalam kulit ikan. Nah, setelah proses perendaman selama 3 jam, kemudian jemur kulit ikan di terik matahari dengan menggunakan niru. Nah, tadi saya menjelaskan niru yaitu adalah tempat penjemuran. Kalau bahasa di sini bilang niru itu tempat penjemuran. Kemudian dijemur kalau cuaca keterik panas bagus yaitu 2 hari. Tetapi kalau cuaca, mohon maaf, biasanya bulan-bulan ini masih musim-musim penghujan, biasanya 3 hari proses penjemurannya. Nah, setelah kering kemudian yaitu proses kita menggunakan panas minyak. Nah, setelah kering, mohon maaf, setelah kering ikan kulitnya sudah kering, kemudian kita siap proses yaitu penggorengan. Nah, berhasilnya produk kulit ikan yang bagus yaitu di mana? Yaitu minyak dipanaskan sepanas mungkin sampai panas sekali, di mana hasil proses penggorengannya itu akan menjadi bagus. Dia akan menggelembung-gelembung, kemudian dia akan seperti kayak proses kulit sapi. Kalau biasanya kalau di daerah Indonesia Barat, biasanya kalau bahasa Jawanya kulit ramba atau kulit sapi. Nah, ini prosesnya juga sama penggorengannya, cuman menggunakan suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi yaitu dengan minyak yang panas. Kemudian kulit digoreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah itu kulit siap disajikan atau dikemas dengan plastik pengemas. Itu Bapak Ibu sekalian proses pengolahan keripik kulit ikan. Dari Pak Rahmat, kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Rizka Eka Urianto atas penjelasannya. Mungkin di sini
bisa jadi Bapak Ibu juga punya pengalaman yang banyak daripada kami. Jadi kita sharing saja. Ada kalanya Bapak Ibu bisa bertanya kepada kami dan kami juga dapat bertanya kepada Bapak Ibu. Mungkin untuk selanjutnya barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Oh ya, maaf Bapak Ibu sekalian, kami di sini akan memberikan video tahapan proses pembuatan keripik kulit ikan. Nanti kami akan bagi kepada semua Bapak Ibu sekalian lewat email kami dari Panitia Tim. Jangan pernah berkecil hati, kami tetap akan memberikan. Apabila ada keluhan dan ini, tanyakan aja kepada kami. Ya, silakan videonya dari admin, kami persilakan. Bangun lah lo. Enggak tahu dong. Ini sudah tidur kan? Suara ngerti.
Iya. Iya. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah memberikan partisipasinya untuk melihat video ini. Kemudian sesi selanjutnya yaitu hadirin kami hormati, selanjutnya acara sesi tanya jawab. Nanti kami akan membuat bisa langsung pertanyaan. Yang di sini yaitu ada dari Ibu Ida Unipa Manokwari. Halo Ibu Ida. Halo. Ibu Ida, halo. Ya, Ibu dosen yang cantik. Ibu dosen dari Unipa. Ya, ini pertanyaannya begini. Bagaimana agar kulit ikan yang kami dapatkan dari penjual ikan tetap segar? Dari Pak Rahmat kami persilakan. Ya, terima kasih pertanyaan dari Ibu Ida. Pertanyaannya bagaimana caranya supaya ikan yang berasal dari penjual ikan tetap segar, begitu kurang lebih Bu ya? Iya. Nah, jadi mungkin jawabannya seperti yang kami sampaikan tadi, kita jaga dengan 4 prinsip tadi, Ibu. Dengan 3C plus Q, kita jaga suhunya dengan kita memberikan es pada ikan tersebut. Setelah itu dijaga kebersihannya. Nah, seperti itu. Untuk tingkat kesegaran ikan sendiri, untuk ikan segar yang hanya menggunakan es, bertahan paling lama 14 hari, Bu. Sekitar 14 hari. Jadi itu juga tergantung dari jenis ikannya. Kalau jenis ikannya merupakan jenis ikan yang berlemak, maka lebih cepat dari itu kemunduran mutunya. Tetapi jika mungkin Ibu ingin menyimpan ikan tersebut supaya lebih lama lagi, lebih baik disimpan di freezer atau pada suhu beku. Seperti itu, Ibu. Iya, mungkin Ibu bisa, mungkin kira-kira. Ya. Izin Ibu Ida punya mood dibuka aja supaya bisa tanya jawab. Yang bertanya bisa langsung direspon. Mungkin masih kurang atau sudah cukup jawabannya. Ya. Iya Bu, terima kasih Bu Kepala Sekolah Panitia. Ini, jadi di tempat kami kan memang tidak punya pengusahanya cuma sedikit. Jadi kalau untuk memenuhi kebutuhan kulit untuk pembuatan usaha ini agak susah gitu. Jadi seperti yang tadi memang berarti kita harus menyiapkan misalkan cool box gitu ya untuk ke penjual ikan. Jadi tapi kita pun tidak tahu sebenarnya kualitas ikan yang ketika mereka jual untuk orang lain yang tidak menggunakan kulit itu kita tidak tahu. Jadi apakah ada perlakuan untuk kualitas ikan kulit tersebut ketika kita akan mau membuatnya gitu? Ada perlakuan lain tidak untuk supaya kulitnya tetap yang misalkan kita tidak tahu kualitasnya, kemudian kita ingin memperbaiki kualitas ikan tersebut sehingga bisa digunakan untuk keripik gitu. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih. Jadi yang disampaikan oleh Ibu Ida tadi, mohon izin, mungkin yang kulit ikan yang kita beli kita tidak tahu kualitasnya. Waktu ikan itu masih jadi satu dengan ikannya, kurang lebih itu Ibu ya. Jadi bagaimana caranya kita mempertahankan kualitasnya? Kita bisa. Jadi untuk mempertahankan kualitas itu sebenarnya kita lakukan dengan cara-cara yang mempertahankan pertumbuhan bakteri supaya tidak tumbuh. Bisa kita dengan pendinginan, bisa menggunakan es tadi Ibu, bisa juga menggunakan bahan-bahan yang berfungsi membunuh bakteri seperti garam. Kita perlakuan kita celup di
larutan garam. Setelah itu sebenarnya bisa ada cara-cara lain, tapi yang paling sederhana dengan es atau garam. Tetapi kalau kita bisa kita bisa rasakan baunya, Bu. Kalau baunya masih spesifik ikan segar, itu sebaiknya bisa di es saja. Tetapi kalau sudah mengarah ke pembusukan, itu biasanya walaupun di es sudah kualitasnya tidak akan bisa bertahan, Ibu. Sebaiknya bisa menggunakan garam seperti itu. Jadi untuk menganalisa yang paling mudah itu dengan cara penciuman saja, Bu. Kalau sudah kita terima hanya dalam keadaan kulit saja. Mungkin itu saja, Bu. Kalau misalnya kualitasnya masih bagus, masih bau spesifiknya masih segar, itu masih bisa kita berikan pengesan. Tetapi kalau sudah mengarah ke sudah kurang enak baunya, Bu ya, kurang sudah ke arah pembusukan, itu jalan terakhir mungkin dengan menggunakan garam. Tetapi alangkah baiknya lagi kalau kita dalam membeli bahan baku tersebut, kita teliti dulu, Ibu, kualitasnya. Mungkin itu dari kami. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Para peserta webinar, tolong di-mute-kan mikrofonnya supaya tidak flashback kepada kami dari panitia di sini. Ya, silakan. Mohon izin untuk Bapak Ibu dan peserta pembelajaran bersama SOPM. Tadi pertanyaan awal sudah diambil oleh Ibu Ida. Mungkin supaya kita kenal ini pesertanya dari mana saja, sambil menyampaikan mungkin kayak Ibu Ida Lapadi dari daerah mana, kemudian profesinya apa, supaya kami juga bisa kenal dan kemudian nanti bisa membangun jejaring untuk ke depan lebih baik lagi. Boleh Ibu Ida, tadi belum diperkenalkan tadi namanya, Pak Jo, tolong di shoot yang Ibu Ida Lapadi. Ida Lapadi dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua Manokwari. Keren. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih Bu Ida sudah mengambil bagian. Sama-sama Ibu Kepala Sekolah yang cantik. Ya Ibu, terima kasih sama-sama Bu. Ya, kita lanjutkan lagi. Semakin hari pertanyaan semakin banyak sampai bingung saya mau tulis yang mana. Nah, kemudian di sini pertanyaan berikutnya dari Ibu Nuransi M. Jufri. Apakah penggunaan kapur sirih dapat berpengaruh pada kesehatan atau tidak? Dari Pak Rahmat kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Jadi mohon maaf, pertanyaan dari Ibu siapa? Ibu Nuransi ya. M. Jufri. Pertanyaan dari Ibu Nuransi, apakah penggunaan kapur sirih tidak berbahaya bagi tubuh? Jadi sebenarnya kapur sirih ini ada dua macam, Ibu. Ada kapur sirih yang penggunaannya untuk industri pengolahan limbah, dan ada kapur sirih yang food grade, memang untuk makanan. Jadi kita membeli kapur sirih yang food grade yang memang untuk penambahan pada proses pembuatan makanan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Nuransi M. Jufri. Ibu Nuransinya mana ya Ibu? Boleh tahu. Halo Ibu. Oh ya. Kita lanjut saja. Pertanyaan berikutnya lebih menggreget lagi. Pak Rahmat tolong dijawab, lebih greget-greget sekali itu. Karena Ibu Bapak sekalian ada Pak, ada. Ya. Oh ini ada Bu Nuransi. Halo Ibu, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Pak. Ya, salam kenal Bu, kami dari Papua, Sorong. Ibu Ya. dari mana? Perkenalan Bu. Nama lengkap dan asalnya Bu, kami persilakan. Iya, saya dari Penyuluh Perikanan Kota Tidore Kepulauan Pak, Maluku Utara. Wah, keren. Ya, terima kasih Bu, selamat datang. Ya, terima kasih Bu. Ya, sudah jalan. Ya, terima kasih Bu Nuransi. Mungkin langsung akan kami coba jawab pertanyaan selanjutnya, Ibu ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Melani Sunarto. Ini
kebetulan rekan kita. Jadi selain kulit ikan tuna, apa ada pilihan kulit ikan lain? Nah, jadi pengolahan keripik kulit ikan ini kita dapat diolah dari bahan baku hampir semua jenis ikan, kecuali memang ikan-ikan yang beracun. Jadi selama itu merupakan bukan ikan konsumsi itu bisa. Tetapi untuk yang lebih baiknya kita menggunakan ikan yang berkulit tebal supaya produk akhirnya betul-betul terlihat agak tebal begitu. Tapi sebenarnya kita bisa gunakan semua jenis ikan selama ikan itu tidak beracun. Seperti itu. Terima kasih Bu Melani. Mungkin Ya, terima kasih Pak Rahmat. Ini ada pertanyaan dari Ibu Diah Asih. Halo Ibu Diah Asih. Ibu Diah Asih. Ya, Ibu Diah Asih. Ya, pertanyaan dari Ibu Diah Asih yaitu, jika tidak ada kapur sirih dapat direndam hanya dengan garam, apakah tidak berpengaruh ke rasa keripik asin kulit direndam semalaman? Itu Pak Rahmat. Itu dulu aku gitu. Ada Ibu Nia Octavia. Ya, terima kasih Pak Moderator. Pertanyaan dari Ibu Nia, bagaimana kalau kita tidak Ibu Dia, bagaimana kalau misalnya kita tidak menggunakan kapur sirih untuk perendaman, kita hanya menggunakan garam. Nah, jika kita lihat dari fungsi kapur sirih tersebut berfungsi untuk meminimalkan kadar air pada waktu menjadi produk akhir nanti. Jadi jika kita tidak menggunakan kapur sirih, maka teksturnya kandungan airnya kurang maksimal terserap. Jadi biasanya masih tertinggal di dalam kerupuk tersebut sehingga kurang renyah. Sedangkan untuk garamnya sendiri kita sebenarnya garam ini kita menyesuaikan dengan selera kita, Ibu. Misalnya selera kita suka yang asin, maka kita tinggal menyesuaikan. Tapi di sana di modul nanti ada panduannya berapa takarannya, dan untuk aplikasinya Ibu bisa sesuaikan dengan selera konsumen. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Mungkin barangkali ada tanggapan, Bapak Moderator mungkin. Oh ya, terima kasih kepada Pak Rahmat Juliandri. Tadi di sini Ibu Dia menyatakan bahwasanya terlalu banyak. Kenapa sih kalau semalaman apa tidak terlalu asin? Kalau menurut saya sih nanti kan setelah proses perendaman semalam, yaitu nanti dilakukan proses pencucian lagi, Bu. Setelah proses pencucian lagi, pasti kadar garamnya akan berkurang. Kami telah mencoba, ada dua versi, yaitu di mana menggunakan kapur sirih dan tidak menggunakan kapur sirih. Kami menggunakan hanya garam semalaman, kemudian kami cuci, kemudian kami rendam dengan bumbu, ternyata pada saat produk akhirnya tidak terlalu asin juga, rasanya lebih gurih. Ini tidak berpengaruh kalau kami coba kemarin. Itu saja, terima kasih Ibu Diah. Kemudian Pak Rahmat, ada pertanyaan lagi dari Ibu Kristina. Halo Ibu Kristina. Ibu Kristina. Selamat siang atau selamat pagi. Namanya mirip dengan saya. Ya, Ibu Kristina. Ya, pertanyaan dari Ibu Kristina yaitu, kalau menggunakan kulit ikan lele, apa caranya sama? Dari Pak Rahmat, tolong jelaskan Pak. Kulit ikan lele Pak. Ya, terima kasih. Mungkin seperti yang mirip dengan pertanyaan tadi, ya, Pak ya. Jadi bisa, jawabannya bisa Bu. Jadi hampir semua jenis ikan bisa, kecuali yang memang ikan yang beracun. Jadi semua jenis ikan bisa. Ikan, apalagi ikan yang sering kita konsumsi seperti lele, pasti bisa. Iya. Terima kasih. Ya, sekarang ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Aprilia Sari. Halo Ibu Aprilia Sari. Pak, coba di-shoot itu, Pak. Halo, Ibu Aprilia Sari. Oke. Dari Ibu Aprilia Sari, apakah produk digoreng tanpa tepung? Kemudian apakah ada perbedaan tekstur kerenyahan antara dikeringkan terus digoreng dengan keripik? Kulit yang basah kemudian digoreng,
2 kali. Apakah berpengaruh? Ini pertanyaan Ibu Aprilia sangat banyak sekali. Terima kasih Bu, kami antusias sekali dengan Ibu. Pertanyaan yang pertama dari apakah produk digoreng tanpa tepung? Dari kami kemarin kami mencoba, kami tidak menggunakan tepung Ibu. Kami sini menghematkan biaya, biasanya harga tepung juga lumayan mahal. Kami hanya tidak menggunakan tepung, langsung digoreng dengan menggunakan panas yang tinggi minyaknya. Ya. Kalau bisa menggunakan tepung, takutnya nanti terjadi keras. Nanti di dalam isian lapisannya itu akan menjadi keras, tidak bisa alot. Kalau orang Jawa bilang keras, tidak bisa dimakan, tidak bisa crispy. Kemudian apakah ada perbedaan tekstur kerenyahan antara dikeringkan terus digoreng dengan keripik kulit yang basah kemudian digoreng? Ada perbedaannya Bu. Kalau yang kering, kalau yang kita kering pasti ada perbedaannya. Karena apa? Kalau proses yang basah kita goreng dengan minyak yang panas takutnya jadi hangus, gosong. Tapi kalau dengan kulit yang kering, kalau kita akan goreng dia tidak akan hangus, langsung dia mengembang dengan sendirinya kayak seperti kerupuk atau seperti kulit rambak, kulit sapi atau kulit sapi. Kok digigit Itu semut merah? sangat berbeda sekali. Tapi kalau yang digoreng 2 kali, takutnya nanti terjadi gosong. Atau kami pernah coba kemarin akan terjadi gosong Bu, apabila digoreng 2 kali. Apabila yang basah. Tapi kalau yang kering tidak sama sekali. Kemudian berikutnya, pertanyaan berikutnya dari Pak Budi Utomo. Halo Pak Budi Utomo. Assalamualaikum. Halo. Oh, Pak Budi Utomo nggak ada di sini ternyata. Pak Budi masih mengikuti nggak? Coba kalau masih mengikuti suaranya bisa dibuka Pak supaya kita bisa interaksi. Ya. Tidak ada. Ya lanjut Pak Rahmat ini dari Pak Budi Utomo. Bagaimana kalau masih terbawa daging ikan? Apakah kualitasnya bisa maksimal? Itu Pak Rahmat. Tolong dijawab. Ya. Terima kasih Bapak Budi Utomo. Sebenarnya tidak masalah daging terikut di kulit, cuma akibatnya mungkin teksturnya berbeda-beda. Ada yang kita pas menggigit kulitnya mungkin ini jadi tidak seragam. Sebenarnya tidak masalah tercampur, Bapak. Ya itu. Cuma untuk keseragaman saja sebaiknya kita kulitnya saja yang kita pakai. Mungkin kalau dagingnya kita ingin buat keripik ikan juga bisa. Nah, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Budi Utomo. Berikutnya, Pak Rahmat ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Diah Asih. Ibu-ibu semua ya? Ya, ibu-ibu semakin terdepan sekarang di sini ya di depan kami. Mantap. Ya, Ibu Diah Asih. Ibu Diah Asih bertanya nih Pak Rahmat. Setelah proses penggorengan, apakah produk diperlukan proses spinner? Apakah betul pakai spinner Pak Rahmat? Tolong jelaskan Pak Rahmat. Ini sangat bagus sekali Ibu Diah Asih ini. Ya, terima kasih. Di sini kita untuk prosedur yang kita sampaikan, kita tidak menggunakan spinner karena kita menggunakan peralatan yang sederhana. Tetapi sebenarnya kalau Ibu memakai spinner itu sebenarnya lebih baik lagi karena itu bisa menyerap air sebanyak-banyaknya dan keripik ikan teksturnya akan menjadi betul-betul kering. Itu lebih baik lagi. Oh begitu ya Pak Rahmat ya? Iya. Oh begitu supaya nanti crunchy gitu ya, supaya renyah gitu. Ya betul. Oh ya, terima kasih Pak Rahmat. Ya berikutnya pertanyaan dari Pak Giorge. Pak Giorge, halo Pak. Ini baru kali ini saya ketemu bapak-bapak ini. Mana Pak Giorge? Pak Giorge? Pak Giorge. Giorge bahasa Inggris ya? Iya nih Bu. Ya lanjut. Pak Giorge bertanya nih Pak Rahmat. Apakah bisa gunakan kulit ikan nila? Tolong Pak. Kulitnya apakah bisa menggunakan ikan nila? Silakan. Kulit ikan nila. Ya. Ya, mungkin jawabannya sama seperti tadi, Pak ya. Bisa, jawabannya bisa. Mungkin mohon maaf kami jawab singkat saja, Pak ya. Barangkali ada yang lain. Pertanyaan banyak ya. Iya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Hersi Retnowati. Ibu Hersi Retnowati. Halo Ibu, selamat siang, selamat pagi.
Kenapa kok Pak Jas kasih halo? Ya, ini Pak Rahmat, Ya, tolong ditanya. terima kasih. Ada pertanyaan. Ya, Ibu, ini Ibu pertanyaannya saya tulis. Disuruh menyiapkan bahan-bahan tepung, tapi dari paparan tidak menggunakan tepung sama sekali. Oh ya. Begini Bu, mohon maaf. Pada saat kemarin itu kami sangat teknisi, kami sudah mencoba. Ternyata produknya itu hasilnya tidak maksimal. Oh gitu. Menggunakan tepung. Ya. Kalau kita di Sidi Nganjuk itu kan bikin kerupuk rambak kulit lele, memang nggak pakai Ya, Bu. tepung. Nah kemarin tuh resepnya kan pakai tepung gitu, makanya saya tertarik untuk nanti saya tularkan ilmunya ke kelompok-kelompok pengolah dan pemasar ikan. Oh ya, terima kasih Bu. Ya, Keren, keren Bu. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu. iya Bu. Kalau di sini kita kemarin sudah mencoba karena di sini kan mohon maaf kami menyesuaikan di Panda Ibu punya tempat wilayahnya masing-masing. Kalau Iya. kami di Papua di sini kulitnya itu tebal-tebal Bu, kalau di sini di Papua kulitnya kulit ikan. Makanya itu kami coba kemarin produknya kurang maksimal. Makanya itu bisa menggunakan tepung, bisa juga tidak. Kami fleksibel saja Bu, tidak terlalu memonoton menggunakan harus tepung, harus ini, tidak Bu. Karena apa? Di tiap wilayah atau daerah masing-masing pasti kualitas kulitnya pasti akan berbeda-beda gitu Bu. Paham Bu ya? Tambah ya. Ya. Izin boleh saya tambahkan ya Bu. Ya, Ibu siapa namanya tadi? Bu Hensi. Hersi Retnowati dari Cianjur ya Bu? Dari Nganjuk, Jawa Oh Timur. Nganjuk, jauh dari Nganjuk. Salam Bu dari Papua. Iya, Ibu, mohon izin ini kebetulan teman-teman saya di kiri kanan ini kan semua bapak-bapak nih, saya yang ibu di tengah ya. Jadi saya sangat bangga sekali hari ini ada juga perwakilan dari ibu dari Nganjuk ini, ibu-ibu dari Wanita PKK atau apa ya? Saya penyuluh perikanan. Oh, ibu penyuluh perikanan. Oh, baik Bu. Berarti mudah-mudahan ilmunya bisa ditularkan kepada masyarakat. Kebetulan ibu penyuluh juga. Nah, kami sangat sangat tertarik sekali untuk bisa memberikan berbagi ilmu. Yakin pasti di kalangan peserta ini ya minimal berapa persen lah, mungkin kalaupun tidak untuk usaha mungkin minimal untuk menyiapkan lauk buat keluarganya lah gitu. Iya. Terima kasih ya Bu, salam hormat buat teman-teman di Nganjuk. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Pak. Ya, terima kasih Ibu Hesri Retnowati. Salam buat dari Nganjuk, dari Papua. Ya, ini pertanyaan berikutnya Pak Rahmat dari Pak Arhandi. Pak Irhandi atau Arhandi? Arhandi. Arhandi ya. Halo Pak Arhandi. Pak Arhandi, masih monitor. Pak Arhandi sepertinya. Oh ada nih. Penyuluh kita yang gagah nih dari Papua Barat ya Pak? Iya Bu, dari Sorong. Gitu ya. Iya. Silakan Pak Rahmat, pertanyaan Pak Arhandi dijawab Pak. Ya, ini dari Pak Arhandi. Bisa disampaikan kirim analisa usahanya dengan bahan sesuai resep yang tertera yang agar bisa kita lihat besarnya pendapatan diterima pendapat. Terima kasih SUPM Sorong hebat. Terima kasih Pak Arhandi. Begini Pak Ahmad, dari Pak Arhandi menyatakan berapa sih biaya analisa untuk proses membuat resep kulit ikan? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Arhandi. Selamat siang. Selamat siang. Pak Arhandi masih itu monitor. Iya. Jadi tadi yang ditanyakan oleh Pak Arhandi mengenai analisa usaha. Nah, ini sudah kita siapkan slide untuk analisa usaha. Kita lihat bersama-sama, mungkin nanti akan saya sedikit jelaskan.
Iya, narasumber udah siapkan Pak analisa usahanya. Sepertinya ini untuk membuat keripik kulit ikan nih sangat sangat efisien gitu, tidak membutuhkan biaya yang besar, Ya, betul Bu itu. tapi manfaatnya banyak ya Pak Rizka ya. Ya, betul Bu itu. Terutama sangat yang hobi makan kerupuk ya, kayak saya nih hobi Oh, sekali. betul Ibu. Bagus itu karena murah meriah. Nah, ini analisanya. Tolong Pak Rahmat jelaskan dulu Pak. Banyak penasaran kepada ibu-ibu sama bapak-bapak. Mudah-mudahan menjadi usaha sukses. Amin. Amin. Oh, sudah muncul Pak Rahmat. Bapak Ibu sudah muncul di layar di HP ya? Sudah muncul semua ya? Oke, silakan. Nah, mungkin akan sedikit kami jelaskan mengenai analisa usaha. Yang pertama, kita perhitungkan untuk biaya tetap. Untuk biaya tetap yaitu ada biaya operasional per bulan. Di sini ada kita hitung dulu penyusutannya, Pak ya. Kita hitung penyusutannya untuk tiap alat kita bagi dengan penyusutan. Penyusutan perkiraan kita berapa kali pemakaian alat itu perlu diganti. Jadi dari sini ada beberapa perinciannya sampai yang paling bawah kita dapatkan total biaya tetap sebanyak 1.078.870. Ini sudah termasuk gaji karyawan per bulan. Setelah itu next Pak. Untuk selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel di sini ada beberapa bahan. Kita beberapa bahan untuk sekali produksi. Setelah itu kita kalikan dengan 30 untuk mencari biaya variabelnya dalam 1 bulan. Setelah itu kita dapatkan total biaya variabel 6.030.000. Selanjutnya total biaya operasional yaitu biaya tetap plus biaya variabel yaitu 7.030.000 dan pendapatan per bulan yaitu jika kita memproduksi setiap hari 25 bungkus dikalikan 15.000 yaitu 375.000 per bulan, Ibu. Iya per hari. Setelah itu kita kalikan 30 hari menjadi 11.250.000. Dengan modal 1 juta Pak Rahmat ya? Iya, Bu. Luar biasa Luar Bapak biasa Ibu ya. Pak Rahmat, betul itu. Modalnya 1.078.000, kemudian per harinya bisa operasional terus kalau seandainya tidak capek ya. Iya. Continue dan Bapak Ibu konsisten bisa 300 ribuan gitu ya Pak. Jadi 1 bulan Pak, itu gaji pegawai negeri kalah ya Pak ya? Iya. Iya, keren. Ya, betul Ibu. Itu sangat-sangat membantu sekali yaitu usaha mikro atau UKM. Ya, mungkin Silakan sedikit Pak lagi, Pak. silakan. Untuk keuntungan per bulannya kita dapatkan 4.220.000. Lalu berapa lama ini dapat kembali modal? Jadi dengan perkiraan yang kita sampaikan tadi, maka 1 bulan kita sudah dapat modal yang kita keluarkan sudah kembali. Begitu. Mungkin untuk sejelasnya nanti kita bagikan ke tiap-tiap peserta, Bu ya. Nantinya. Iya. Terima kasih. Jadi kalau saya boleh komentar, ini saya tertarik juga. Saya orang budidaya, tapi saya lihat pengolahan ini menjanjikan untuk berwirausaha, walaupun dengan modal yang kecil, Bapak Ibu sekalian. Ini modalnya cuma 1 juta, tapi bisa dimulai. Dan 1 juta itu ternyata sebenarnya kalau yang punya peralatan di dapur sudah ada, nggak perlu beli lagi ya Pak Rahmat. Ya. Iya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau yang sudah perlengkap mungkin untuk langkah awal supaya mungkin biayanya bisa berkurang sedikit, menggunakan peralatan yang nggak harus baru, yang di dapur kita sudah ada, bisa dimanfaatkan. Iya. Terima kasih Pak Rahmat. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jangan berkecil hati, kami akan membagi semua dari
video, dari buku panduannya, kemudian analisa usaha, kami akan memberikan sepenuh hati buat ibu bapak sekalian. Jangan berkecil hati, karena kami di sini SUPM Sorong bertemakan kerja dengan sepenuh hati. Oleh sebab itu kami memberikan semua apa dari kegiatan keras kami dengan sepenuh hati buat ibu-ibu sekalian. Sekarang kita lanjut ke YouTube. Di sini ada pertanyaan dari YouTube channel YouTube dari SUPM Negeri Sorong, dari Ibu Tuti Kandarini dari Klaten. Itu masyarakat saya. Alhamdulillah saya juga orang Klaten ternyata itu. Oh, salam Bu, kami dari Klaten juga. Kami dari Papua. Di Klaten ada kulit ikan, Mas. Apakah bisa dibuat kerupuk perbandingan berapa tepungnya? Oh ya, maaf. Di Klaten ada kulit ikan, Mas. Apakah bisa dibuat kerupuk perbandingan berapa tepungnya? Oh ya Ibu, terima kasih. Kalau dengan kulit ikan mas di daerah Ibu, tepung perbandingannya yaitu menggunakan tepung yaitu adalah 100 gram saja. 100 gram tepung ikan. Maaf, 100 gram tepung terigu, 50 gram tepung bumbu, kemudian 50 gram tepung beras. Apakah bisa dibuat kerupuk? Bisa. Karena apa? Perbandingannya sedikit saja. Jangan terlalu banyak. Karena apa? Terlalu banyak tepung atau terlalu berlebihan tepung akan nanti hasilnya tidak maksimal mungkin. Saran saya, semua ikan atau produk kulit ikan bisa dimanfaatkan semua, tergantung di daerahnya masing-masing. Itu saja Bu, dari Ibu Tuti Kandini dari Klaten. Salam Bu dari kami dari Papua. Iya, Pak Rizka sambil dulu ya. Ya silakan Bu. Saya lihat ini pesertanya luar biasa nih, bahkan nih CEO dari perusahaan-perusahaan besar ada masuk nih, Ibu Marcela Winokan, CEO-nya BM Biak Jaya ya dulu Ibu Marcela. Ibu Marcela ada? Nah, coba Pak Jo ada di ini. Ibu Marcela ini beliau pernah menjabat sebagai CEO Biak Minajaya. Itu Marcela Ella Winokan, di situ namanya Ella Winokan. Jadi juga ada banyak pakar-pakar pengolahan di sini. Luar biasa Pak Rahmat punya materi bisa di antusiasnya teman-teman. Mestinya dijual lagi. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk supportnya buat kami dan untuk teman-teman ilmu dan informasi yang kami sampaikan semoga bisa bermanfaat. Kayaknya Ibu Ella nggak mood ini ya. Nah, kalau perusahaan besar dia akan melakukan dia ada R&D, research and development. Kita waktunya sampai jam berapa nih? Besok Bapak Sandi. Sepertinya pertanyaan banyak sekali ya Bapak Ibu sekalian. Tim Pak siapa? Ya. Oh yang YouTube. Ya, yang YouTube plus ada beberapa pertanyaan mungkin yang tidak terjawab, mungkin nanti bisa di japri atau dikirim di email kali Pak Rahmat ya. Karena kalau semua kayaknya ini waktu kita nanti sampai sore nih, kayaknya banyak sekali pertanyaannya. Ya ini yang pertanyaan yang ya ini pertanyaan terakhir. Kami di sini waktunya sudah pukul Isoma pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Ini ada pertanyaan terakhir. Ini dari Ibu Ratih Damayanti. Jenis ikan air tawar apa yang bisa dijadikan keripik kulit ikan? Monggo Pak Rahmat silahkan. Ya, terima kasih Ibu Ratih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya mohon maaf sama dengan yang tadi Bu ya. 2 pertanyaan tadi yaitu jenis ikan apa aja yang kita bisa olah menjadi keripik ikan. Jadi jawabannya juga sama Ibu. Jadi hampir semua jenis ikan kecuali ikan yang mempunyai kandungan racun di dalamnya yang tidak bisa seperti itu. Pak Jo.
Maaf Pak, diulangi lagi pertanyaan Pak, masih kurang jelas suaranya di sini. Dia keluar apa? Iya, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin Pak Kapus masih mengikuti, serupanya sampai selesai Bapak mengikuti kita nih. Mohon izin Bapak, ini sangat antusias, peserta sangat luar biasa, pertanyaan baik lewat chat maupun lewat YouTube masih banyak yang belum terjawab. Cuma di Papua ini sudah jam 12:15. Iya, sebentar lagi sholat duhur ya. Nah, mungkin untuk tidak mengurangi rasa hormat kami, Bapak Ibu sekalian, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti akan dijawab oleh panitia dan akan dikirimkan, dibalas langsung lewat baik email maupun by chat yang ada, nanti dibalas ya Pak Rahmat dan Pak Rizka. Kemudian kalau Bapak Ibu mungkin membutuhkan informasi secara pribadi atau mungkin bisa langsung kontak terus saja Pak Rahmat atau Pak Rizka, bisa disampaikan ya. Izin Bapak Ibu sekalian. Yang untuk peserta yang membutuhkan informasi secara detail lagi terkait dengan pengolahan keripik kulit ikan ini, nanti bisa langsung mengkontak Bapak Rahmat Yuliandri dan Pak Rizka Ekorianto. Kami akan siap menjawab dengan sepenuh hati kami, ya. Oh, Pak Jo, ini Pak, kamu sudah ada. Ciri-ciri apa? Oh, yang YouTube. Oh, kayaknya biar adil tadi lewat chat sudah jawab semua, tapi yang YouTube satu dijawab dulu biar adil, Pak. Satu aja, sampel satu. Ya, mohon maaf. Ini terlalu banyak pertanyaan, kami sampai bingung apa yang mau dijawab dulu, tapi saya terima kasih Bapak Ibu sekalian karena lebih semangat lagi. Dari Ibu Ratih Damayanti dari YouTube, jenis ikan air tawar apa yang bisa dijadikan keripik kulit ikan? Sudah tadi ya? Oh maaf. Kemudian tadi ada pertanyaan, jenis air tawar apa saja ikan yang digunakan Pak? Itu. Jadi terima kasih Pak Rizka. Ya. Mungkin ini ada satu pertanyaan yang bagus, Bapak Ibu, mohon izin mengenai umur simpan. Mungkin ini yang terakhir ya, sementara ini Bapak Ibu ya, karena sudah menjelang waktu sholat dan istirahat. Jadi berapa lama umur simpan dari keripik kulit ikan tersebut? Jadi sebenarnya sampai saat ini belum ada standar mengenai umur simpan yang ada, tetapi mungkin ada beberapa gambaran faktor apa saja yang dapat mempengaruhi lama simpan keripik ikan tersebut. Yaitu ada dua faktor utama Bapak Ibu. Yang pertama kandungan kadar air yang ada di dalam kerupuk tersebut. Semakin kecil kandungan air yang ada di dalam produk tersebut, maka umur simpannya akan semakin lama. Yang kedua, bahan-bahan dari proses pembuatan kerupuk ikan itu sendiri, kerupuk kulit ikan itu sendiri. Jika semakin banyak mengandung bahan-bahan yang bersifat antioksidan dan antibakteri, maka umur simpannya juga akan semakin lama. Contohnya misalnya dalam pengolahan keripik ikan yang kita bagikan, jadi ada bahan-bahan alami seperti kunyit, ketumbar, itu sebenarnya termasuk bahan alami yang mengandung antioksidan. Nah, jadi semakin kita tambahkan bahan-bahan yang seperti itu, yang mempunyai kandungan antioksidan seperti ada beberapa senyawa misalnya fenol, flavonoid, dan tanin, maka akan semakin panjang pula umur simpannya.
Untuk umumnya yang di pasaran itu sekitar 4 sampai 6 bulan, Bapak Ibu. Tetapi tidak ada patokan yang betul-betul jadi standar karena memang tiap produksi kerupuk ikan ini juga bahannya juga bermacam-macam. Jadi bahan keragaman bahan tersebut sangat berpengaruh pada daya awetnya nantinya. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin Bapak. Ada pertanyaan satu lagi dari YouTube aja terakhir. Satu aja. Terakhir satu aja dari YouTube satu aja. Ya, ini kasihan. Pak Rahmat, ini kapur series grade yang bagaimana sih yang bagus food grade? Ya sebenarnya ya terima kasih Pak Moderator. Sebenarnya untuk kapur yang food grade kalau supaya lebih meyakinkan kita, sekarang ini kan banyak toko online atau toko-toko yang memang menjual bahan-bahan yang bermerek. Bapak Ibu sebaiknya membeli bahan-bahan yang bermerek tersebut supaya untuk meyakinkan kita bahwa produk tersebut merupakan produk grade. Dan biasanya terdapat labelnya, ada labelnya biasanya. Mungkin bisa dapatkan di toko-toko online juga banyak. Tetapi kalau kita membeli di barang-barang yang tidak bermerek, biasanya bentuknya itu hampir sama, hanya kandungannya yang berbeda. Mungkin itu. Jadi sebaiknya kita beli kapur sirih yang memang ada mereknya dan tempat produksinya juga jelas. Ya, terima kasih kepada Pak Rahmat sebagai penyampaian materi. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Sesi tanya jawab ini berakhir dulu. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian atau para mahasiswa peserta didik langsung nanti menghubungi kami saja. Kami sudah menyiapkan nomor HP dari admin, sudah mengisi